Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau memelihara kami selama 1 minggu yang lalu. Bahkan saat ini kami sudah ada di akhir daripada bulan ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Kami mau berkata kepada Tuhan dan bersyukur dan mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Engkau Tuhan melindungi kami. Engkau yang membungkus kami dengan kuasa-Mu, kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus mengarahkan wajah kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur karena Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Sehingga kami punya cukup kasih untuk mengampuni, bahkan untuk juga mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, Shalom. Apa kabar saudaraku? Saya berdoa biarlah kita semua tetap exciting, semangat di dalam Tuhan, karena kita punya pengharapan, yaitu Yesus sendiri yang memberikan jaminan buat kita semua. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terlepas dari berapa banyak saudara gagal, berapa banyak kesalahan yang saudara buat, dan mungkin saja betapa mengerikan dosa-dosa yang pernah saudara lakukan. Saudara perlu tahu bahwa kuasa penyucian dan darah juru selamat kita Yesus Kristus lebih besar daripada semuanya itu. Dan Tuhan memberikan janji ini, yaitu sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dan itulah kuasa dari salib di dalam hidup kita, saudara. Ada yang berkata dan bertanya, tapi apa yang telah saya perbuat sehingga saya berhak mendapatkan kebenaran ini? Saudara yang saya kasih dalam Yesus, saudara sudah pernah mendengar, bahkan mungkin saya pernah juga sampaikan di dalam Injil Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, apa yang anak bungsu ini lakukan supaya dia bisa mendapat perkenanan ayahnya kembali? Sama sekali tidak ada, saudara. Jubah terbaik adalah gambaran jubah kebenaran yang dianugerahkan Bapa Surgawi kepada saudara ketika saudara menerima Yesus. Jubah kebenaran ini adalah karunia yang cuma-cuma. Saudara tidak bisa mendapat, mengusahakannya, atau pantas untuk memperolehnya, saudara. Itu sebabnya semua yang kita dengar tentang perbuatan Bapa kita waktu dia menyambut putranya, itu adalah gambaran kasih karunia Bapa Surgawi yang luar biasa tanpa syarat. Peran kita hanyalah percaya pada kebaikan Tuhan dan menerima dengan segenap hati kasih karunia yang berlimpah serta karunia kebenarannya, supaya kita bisa menang dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu,
tidak ada cara lain untuk bisa menang di dalam hidup ini selain dengan percaya dan menerima. Karena penerimaan, kasih karunia, dan karunia kebenaran tidak bisa atau tidak dapat diusahakan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan semuanya itu, saudaraku, adalah dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai berkata, Bapa yang terkasih, aku tahu bahwa aku tidak berbuat apapun sehingga layak menerima kasih dan berkat-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk kasih karunia yang sebenarnya tidak layak aku terima. Dan dengan rendah hati aku menerima kasih karunia-Mu yang berlimpah dan karunia kebenaran. Saudara, izinkan saya bertanya, mana yang menurut saudara lebih membutuhkan kerendahan hati, yaitu berusaha dan memperoleh kebenaran saudara, atau menerima kebenaran itu sebagai karunia Tuhan? Saya sampaikan ya, bahwa orang beriman yang mencoba memperoleh dukungan, penerimaan dan berkat Tuhan ya, melalui pelayanannya, melalui doanya, melalui perbuatan baiknya, pada akhirnya saudaraku akan jatuh ke dalam yang namanya apa? Kesombongan. Dalam perumpamaan anak yang hilang, sang putra bungsu ini pulang kepada ayahnya dan dia katakan, jadikan aku sebagai salah seorang hamba upahan. Walaupun dia sudah melarat, saudara, dia masih tetap angkuh dan merasa layak memperoleh nafkah sebagai hamba upahan daripada merendahkan dirinya di hadapan sang ayah. Ya tentu saja kita tahu, meskipun putra bungsu itu percaya dengan keliru dan masih terperangkap dalam sikap memikirkan diri sendiri, ayahnya tetap juga memberikan karunia yang berlimpah, sekaligus karunia kebenaran, lalu menerima anaknya itu dengan satu perayaan yang besar. Bagaimana dengan anak yang sulung? Dia sangat marah ketika mendengar bahwa ayahnya mengadakan pesta merayakan kembalinya si adik yang tidak tahu malu itu. Keangkuhan menguasai diri anak sulung itu. Jadi dia tidak mau masuk ke dalam rumah karena dia merasa bahwa adiknya tidak melakukan apa-apa, tapi dia berhak menerima kehormatan semacam itu. Lalu anak sulung itu berkata kepada ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Perhatikan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, tapi belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Nah, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Perhatikan bahwa anak sulung ini terperangkap dalam apa yang dia sudah buat, sehingga dia, tanda petik ya, berhak mendapatkan anak lembu tambun yang disembelih untuk adiknya. Responnya juga mengungkapkan apa yang dia yakini tentang ayahnya. Dia menganggap ayahnya seolah-olah seorang tuan yang keras. Alih-alih menikmati kedudukan sebagai anak, dia justru sibuk melayani ayahnya. Sibuk mencoba memperoleh penerimaan dari ayahnya melalui tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, sang anak sulung percaya dia berhak untuk memperoleh berkat ayahnya. Dan dalam pikirannya dia sudah berbuat lebih baik daripada adiknya yang hina, yang suka membangkang itu. Jadi dia merasa dirinya berhak mendapatkan lebih banyak hadiah dari ayahnya, sehingga dia menjadi marah karena dia merasa adiknya diberikan lebih banyak hadiah. Fakta sebenarnya, Alkitab catat bahwa sang ayah sudah bagi hartanya kepada dua putranya. Dan menurut tradisi Yahudi, saudara, sang anak sulung selalu memperoleh porsi 2 kali lipat. Jadi sang anak sulung sudah mendapatkan lebih banyak bagiannya.
Dengan jelas dia salah mengerti bagaimana menjadi seorang putra. Matanya tidak memandang kebaikan ayahnya, melainkan perbuatannya sendiri. Dia tidak punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Dia punya pola pikir seperti hamba, sehingga dia hanya mencoba menyenangkan ayahnya dan berhati-hati untuk tidak melanggar perintah ayahnya. Dia tidak pernah memahami hati ayahnya. Sederhananya saja, dia tidak pernah memahami yang namanya arti kasih karunia. Tragisnya Bapak Ibu, ada banyak orang beriman yang saat ini seperti anak sulung. Alih-alih dia bisa menerima kasih Bapa yang sempurna dan kasih karunia-Nya, mereka ingin bisa mengatakan bahwa mereka juga berhak untuk peroleh berkat. Apakah menurut saudara hal ini membawa sukacita dan kesenangan kepada hati Bapa? Saudara bayangkan kalau saudara ingin memberikan hadiah spesial bagi anak saudara sebagai ungkapan kasih sayang, tapi anak saudara menolak. Tidak, aku ingin mengupayakannya. Aku akan memperolehnya dengan upayaku sendiri. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau anak saudara lebih suka mengusahakan untuk memperoleh kasih dan berkat saudara dengan caranya sendiri daripada dia langsung menerimanya? Tentu ada saat di mana seorang anak harus berupaya untuk mendapatkan sesuatu sebagai upah ya. Mungkin dia memperoleh hadiah karena dia berprestasi di sekolah atau karena prestasi lainnya. Tapi saya tidak membahas tentang upah saudara. Kalau anak saudara tidak bisa menerima upah dari saudara tanpa berusaha untuk mengusahakannya, itu artinya hubungan saudara dengan anak seperti sebuah transaksi bisnis saja. Dan menyedihkan, beginilah sikap beberapa orang Kristen yang mengaku anak Tuhan. Mereka punya mentalitas seperti anak sulung. Mereka tidak ingin menerima apapun dari Tuhan atas dasar kasih karunia. Seperti anak sulung dalam perumpamaan ini, mereka mau mengupayakan sehingga hubungan mereka dengan Tuhan menjadi satu hubungan bisnis dan transaksional. Saudaraku, mereka ingin kembali kepada cara-cara di bawah hukum Taurat dalam perjanjian lama. Di bawah perjanjian lama, kalau saudara tidak berbuat baik, kalau saudara ingin berbuat baik, ya, Tuhan akan memberkati saudara. Tapi jika saudara salah, Tuhan akan menghukum saudara. Ini benar-benar menyedihkan saudara. Karena pada akhirnya orang akan kecewa dan marah kepada Tuhan ketika mereka menyaksikan saudara mereka yang tidak berhak justru diberkati dengan kasih karunia yang melimpah. Seperti anak sulung. Akhirnya mereka marah sama Tuhan. Dan kemudian dia bilang, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tapi kepadaku belum pernah engkau memberikan. Oh saudaraku, orang percaya yang masih tinggal di bawah selubung hukum Taurat, ini seperti anak sulung. Mereka mendengar nyanyian, tari-tarian, tapi mereka tidak memahaminya. Mereka ke gereja, berikan persepuluhan, persembahan, tapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka hanya ingin melandaskan hubungan mereka dengan Tuhan dengan apa yang mereka bisa upayakan. Mereka mendengar tentang kasih karunia, tapi mereka tidak bisa mengerti, saudara. Dan ini satu kehilangan yang fatal sekali. Mereka membaca kisah perubahan hidup karena kasih karunia, namun mereka nggak bisa menerimanya. Bagi mereka, Tuhan itu berkaitan dengan memelihara perintah, pelayanan,
ketaatan. Saudara, upah diberikan atas perbuatan yang benar, tapi hukuman diberikan kepada semua orang yang melanggar. Kalau saudara seperti ini, saudara, saya berdoa supaya selubung hukum Taurat ini disingkirkan, supaya saudara akan mengalami kasih karunia Bapa secara pribadi dan mendalam. Ini bukan tentang aturan, ini bukan tentang legalitas, jubah agamawi. Ini bukan tentang rutinitas agamawi, Bapak Ibu. Tapi ini berbicara tentang hubungan. Apakah saudara melakukan kekristenan saudara selama ini dengan hubungan atau dengan perbuatan-perbuatan atau usaha-usaha? Saudara, kalau saudara melakukan itu dengan cara-cara hukum Taurat, maka kasih akan Bapa tidak bisa saudara terima. Tapi ketika saudara singkirkan itu, saudara mendasarinya dengan atas dasar hubungan dengan Tuhan, bukan dengan kesibukan saudara, bukan dengan jam-jam yang harus saudara lewati, dengan doa, dengan kegiatan lainnya, tapi dengan hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa biar Tuhan bisa membukakan kita semua akan pengertian ini lebih dalam. Nah, besok saya akan lanjutkan lagi dengan bagian yang kedua, bagaimana kita bisa mengakses apa yang Bapa punya menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami, memohon anugerah-Mu turun. Ketika anugerah-Mu turun, aku minta selubung hukum Taurat dalam hidup kami disingkirkan jauh-jauh. Supaya kami sadar semuanya itu Engkau yang kerjakan lebih dulu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, amin.